Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para teman-temanku dan suhu-suhuku yang terhormat dan teman-teman para teknisi pemula. Oke, di video kali ini saya akan bercerita sedikit tentang cerita awal mula servis dan alat-alat apa aja yang kita gunakan ya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk teman-temanku sekalian. Ini adalah toko saya yang berada di Unit 2 Tulang Bawang, Lampung. Untuk teman-teman yang di sini, teman-teman teknisi di sini, kita orang udah berteman semua dan kenal baik sampai sekarang. Oke. Langsung aja kita masuk. Ini tempat saya dan ini adalah adik-adik saya yang ada di toko dan ini stok second kita jualan udang juga dan langsung aja kita masuk. Yuk kita bahas yuk. Jadi ceritanya dulu ya, 6 bulan lalu saya baru mulai untuk semuanya ini. Tadinya saya nggak servis dan ya baru tanggal 15 September lah ceritanya. Saya waktu itu ganti LCD dan nggak taunya LCD-nya nombok ya, touchscreen-nya ngacak-ngacak. Dan waktu itu emang keuangan agak susah sih. Tanggal 15 September saya ke tempat Mas Dibyo untuk ganti LCD Note 5A kalau nggak salah. Nah nggak taunya LCD-nya ngacak. Dan saya komplain ke sana kan, kayak mana om, namanya LCD udah dilem kan nggak ada garansi ya. Nah dia nyaranin untuk beli bubble ini bubble yang rakitan ini ya. Nih bubble rakitan. Ini bekasnya beliau Om Dibyo yang udah saya anggap sebagai kakak kandung saya sendiri. Karena dia saya bisa beli ini beli itu, bisa jadi seperti ini karena dia yang ngasih jalan saya. Jadi saya komplain dan karena nggak ada garansi, kalau Note 5A itu kan ngacak-ngacak kan. Saya suruh beli ini katanya buat buat nge-repair LCD. Dan saya tak bilang ke dia, om saya nggak punya duit. Jadi kayak mana? Jadi ini saya dikasih pinjaman utang. Jadi saya suruh bawa ini dulu. Dan selama 2 minggu saya harus melunasinya dengan harga sejuta 650 apa 1.700 gitulah, lupa saya pokoknya saya nggak mikir 2 kali, langsung saya bawa pulang. Pokoknya saya inget bener itu tanggal 15 Septemberan lah kalau nggak salah ya, 7 bulan lalu. Saya nggak bisa apa-apa. Cuman caranya kayak mana om? Caranya gampang, nanti saya ajarin ya, yang penting kamu bawa dulu. Dan udah dibawa, saya dikasih teorinya lah untuk besetnya, untuk nanti masukinnya gini gitu, dan kita mulai untuk ngembang sendiri. Dan setelah make ini 1 bulan kalau nggak salah, make alat ini 1 bulan, saya punya temen namanya Mas Rian, dia baru beli alat yang itu. Nah ini namanya bubble Mapis ya, ini 2 in 1 ini bisa laminating, bisa bubble. Nih Mas Rian beli ini dan saya tertarik, saya langsung main ke counter dia untuk nyoba ya. Tadinya kan kalau pakai ini susah nih kayak gini kan. Nah saya langsung tanya ke dia berapa harganya dan langsung saya coba aja. Saya pinjem, saya waktu itu bawa bawa bahan 2 unit dan saya langsung uji coba alat ini dan nggak taunya mantep bener. Ini satu set ya, sama kompresor, sama ini. Nah dan udah saya coba, nggak taunya mantep. Yang jadi masalahnya duitnya nggak ada. Dan yang jadi masalahnya duitnya nggak ada. Alhasil saya memberanikan diri untuk menjual motor saya yang putih. Kalau untuk teman-teman yang di sekitar sini dia tahulah
Dulu saya punya PCX warna putih dan saya jual 20 juta untuk beli alat ini. Beli alat ini 8 juta sama Mas Rian ya, sama teman saya itu. Udah dipakai seminggu sama dia, cuman saya beli 8 juta. Satu set ini vakum sama bubble. Jadi satu set itu 8 juta. Dan duit motor saya untuk beliin alat-alat yang kayak gini ya. Ada untuk bersihin lem, ini obeng otomatis, pokoknya untuk ngomplitin alat servis saya lah. Dan alhamdulillah sekarang saya bisa merasakan nikmatnya servis ini gelas, servis nge-repair LCD. Terus terang saya nggak bisa mesin, yang saya bisa cuman nge-repair gelas, ganti LCD, ganti baterai, sama nge-flash. Lanjut tadi udah saya beli dan alhamdulillah selama 2 bulan bisa kebeli PCX yang kuning itu tadi tanpa disadari, dan saya juga nggak tahu kok bisa langsung kayak gitu. Tadinya saya nggak punya duit, sampai beli ini aja ngutang. Bisa kebeli ini, bisa kebeli itu. Terus motor saya yang saya jual balik lagi. Dan ketambah lagi ini yang saya untuk nge-flash ya. Yang tanya, Mas, tolnya apa aja sih, alatnya apa aja. Nah ini ya komputer yang lumayan sih. Dan saya dapetin juga hasil dari nge-repair gelas ya, sebagian. Pokoknya yang paling membantu lah. Nge-flashnya juga cuman kayak gini doang ya. Kalau untuk yang ribet-ribet, yang susah-susah, langsung saya kirim ke suhu-suhu yang paten nge-flash. Kalau saya cuman fokus di repair gelas aja. Oke teman-teman, begitulah cerita-cerita singkatnya ya. 7 bulan lalu saya pening banget karena ya persaingan dagang semakin banyak di tempat saya, dan yang saya bisa cuma jualan second, jualan baru juga kurang. Akhirnya saya cari loncatan untuk nyervis ini, dan nyervis pun untuk LCD aja ya. Kalau untuk mesin-mesin, bahkan ganti konektor pun saya sampai sekarang nggak bisa loh teman-teman. Kalau ganti konektor saya beli satu papan, nggak bisa pakai yang blower itu. Blower aja nggak punya saya, karena saya ya ini aja, saya asiknya di sini, nggak mau yang lain-lain gitu. Pasien-pasien setia saya yang menunggu dikerjain nih. Tuh gelas lagi. Ini A50 ya, ini pecah sehelai, minta diganti. Nah, pasien-pasien setia saya. Tuh. Jadi untuk teman-teman yang bilang, Bang ganti gelas murah. Saya nggak tarik murah-murah ya, karena emang iya gelasnya murah, ocaknya murah. Cuman alatnya lumayan, resikonya lumayan, ngerjainnya juga nggak gampang, nggak semua orang juga bisa. Jadi kalau misalnya user nawarnya nggak sesuai ya saya tolak gitu. Cuman kan user bisa nilai dengan kerjaan kita. Kalau kerjaan kita rapi ya dia bayar mahal juga nggak masalah ya, karena LCD yang kita repair juga malah ori daripada gantian gitu loh. Teman-teman kan tahu kalau gantian kualitasnya kayak mana. Kalau ori lebih bagus. Kalau gantian ya bagus sih, cuman nggak bisa sebagus yang ori gitu kan.
Oke teman-teman, jadi itulah ceritanya ya. 15 September saya ganti gelas dan gelasnya error, dan dari itu saya dikasih jalan sama Mas Dibyo. Untuk teman-teman yang sekitaran unit 2 pada tahu semua Mas Dibyo siapa, dan dia yang saya anggap sebagai kakak saya sendiri ya, karena dia saya bisa berani untuk beli alat-alat yang mahal sih. Dulu mikirnya saya ngapain beli alat mahal, pakai yang biasa aja bisa. Dan setelah saya rasakan, setelah saya punya alat, user pun yakin untuk servis gitu loh. Yang tadinya nggak mau servis juga jadi mau servis kalau ngelihat alat-alat kita yang ya lumayan canggih gitu kan. Menurut user-user, wah alatnya orang ini mantep nih, udahlah HP saya servis di situ aja kan, gitu mikirnya. Cuman ya ini ya cerita-cerita aja sih. Jadi kasih jalan sama Mas Dibyo, dan ketemu teman saya yang jual itu, saya beli aja. Dan bahkan saya beli ini saya baru pakai 2 kali aja ya. Ini saya beli 3 jutaan, baru saya pakai 2 kali aja, dan nggak taunya masih enak pakai yang lama ya. Yang lama ini 1.100.000. Pokoknya duit motor saya buat beliin alat servis, sisanya buat nambahin modal. Dan itu pun saya nggak mau pusing, karena saya waktu itu ya keuangan lagi parah ya. Pokoknya saya jual, saya buat batu loncatan untuk servis dan buat untuk beli alat-alat yang ini. Dan sisanya ya nggak begitu banyak lah, dan alhamdulillah bisa balik lagi, malah bisa nambah, dan saya bisa merasakan keuntungan yang lumayan lah. Kalau saya nariknya murah-murah ya teman-teman bisa pikir sendiri, mana bisa cepet balik kan. Makanya itu teman-teman, itulah cerita kisah pendek saya ya. Semoga memotivasi untuk teman-teman. Sayanya juga 7 bulan lalu loh, baru 7 bulan lalu saya sampai stok HP hampir habis. Sehari nyari duit 200-300 itu udah kayaknya susah bener. Pokoknya udah nyampe beli alat aja itu tadi 1.700.000 aja ngutang. Bayangin aja 1.700.000 ngutang 2 minggu ya. Mungkin kalau nggak dikasih jalan seperti itu ya nggak jadi sampai sekarang. Oke, langsung lanjut aja bang. Alatnya apa aja yang dibutuhin untuk ganti gelas? Tuh, yang pertama harus punya ini separator pemanas pemisah LCD. Dan yang kedua yang tentunya bubble kalau mau pakai Ocha ya. Terus setelah itu ini saya punya 2. Ini fungsinya buat bersihin lem Ocha yang setelah kita beset di situ. Nah, ini yang buat bersihinnya. Habis itu ini buat ngangkat LCD lah ya. Dan yang paling penting teman-teman, ini dia teman-teman. Ini harganya 25.000, cuman fungsinya saya kalau nggak ada ini tahan saya beli lagi loh. Misalnya ini slip kemana gitu ya, tahan saya beli lagi sebelum saya kerja. Karena ini adalah kunci untuk membuka LCD dari tulangnya ya, alat sekecil ini 1, 2, 3, 4, terus obeng. Terus ya ini yang paling penting juga nih. Jadi kalau teman-teman belum punya ini, masang Ocha kering itu susahnya luar biasa. Pasti dia ada angin-anginnya. Tapi kalau udah punya ini dijamin cuman 10 detik langsung selesai masang Ocha keringnya. Ini mohon maaf loh ya, saya nggak menggurui, nggak sok hebat atau sok pinter ya. Saya cuman berbagi pengalaman aja. Apa yang saya rasakan sekarang bisa dirasakan teman-teman di rumah semuanya gitu loh. Menurut saya bisa enak ya karena ini. Siapa tahu teman-teman juga bisa
meniru apa yang saya rasakan gitu kan. Kalau dibilang saya menggurui ya mohon maaf, saya nggak menggurui gitu loh. Ya itu aja sih alatnya, nggak ribet-ribet, obeng ini sama itu udah siap kerja dah. Nah ini kalau garapan kita rapi, bahkan counter pun ngelempar ke kita ya, nyampe numpuk-numpuk kayak gini. Kalau garapan kita rapi, makanya kuncinya satu, buatlah pelanggan itu puas dengan kerjaan kita. Kalau misalnya komplain, kalau saya tahan rugi. Kalau misalnya komplain yang gini yang gitu, ya mending saya rugi. Yang penting orangnya puas gitu loh. Oke, semoga cerita singkat ini cukup dan bisa membuat pikiran teman-teman terbuka gitu kan. Intinya ya gitulah pokoknya ya. Semoga video ini bisa membantu para teman-teman dan bermanfaat lah. Apa yang saya rasakan sekarang bisa teman-teman rasakan di rumah ya. Oke, mohon maaf bila ada salah kata, saya nggak ngedit karena saya cerita real, nggak ada rekayasa. Kalau nggak percaya ya bisa tanya teman-teman saya yang di sini. Oke. Sekali lagi terima kasih udah stay di channel saya. Semoga video ini bermanfaat. Salam santun dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman.